diambil dari buku Khalid Muhammad Khalid yang berjudul 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Habib bin Zaid, simbol pengorbanan dan cinta. Pada peristiwa Baiat Aqobah kedua, 70 laki-laki dan 2 wanita dari Madinah berjanji setia kepada Rasulullah. Habib bin Zaid dan ayahnya, Zaid bin Asim, termasuk di antara 70 laki-laki itu. Sedangkan ibunya, Nusaibah bin Ka'ab, dan bibinya adalah 2 wanita itu. Jadi, Habib adalah seorang mukmin sejati. Keimanan telah mendarah daging pada dirinya. Semenjak Nabi hijrah ke Madinah, ia tidak pernah absen dari satu peperangan pun dan tidak pernah menolak tugas yang diberikan. Pada suatu ketika, di selatan Jazirah Arab, muncul 2 pembohong besar yang mengaku sebagai nabi dan mengajak pada kesesatan. Satu orang di San'a, yaitu Asyad bin Ka'bal al-Ansi, dan satunya lagi di Yamamah, yaitu Musailamah al-Kazab. Keduanya penghasut para pengikutnya untuk memusuhi mereka yang masih beriman kepada Muhammad sebagai Rasul, dan untuk memusuhi para utusan Muhammad SAW. Yang datang ke tempat mereka lebih celaka lagi. Mereka melecehkan kenabian dan menebar kerusakan dan kesesatan di muka bumi. Pada suatu hari, Rasulullah didatangi seorang utusan Musailamah dengan membawa sepucuk surat yang berisi, "Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Salam sejahtera untukmu, saya telah diangkat menjadi serikatmu dalam urusan kenabian. Karena itu, kami berhak memiliki separuh wilayah dan orang-orang Quraisy berhak memiliki separuh wilayah. Akan tetapi, orang-orang Quraisy melampaui batas." Rasulullah memanggil satu dari para sahabat yang bisa menulis, lalu mendiktekan jawabannya. "Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kazab, si pembohong. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepada siapa yang dikehendaki, dan akhir kesudahan berada di pihak orang-orang yang bertakwa." Kata Rasulullah, bagai cahaya yang membuka aib si pembohong dari Bani Hanifah. Ia telah keliru ketika menganggap kenabian seperti kerajaan hingga menuntut separuh wilayah kekuasaan dan separuh jumlah penduduk. Jawaban Rasulullah itu dibawa oleh utusan Musailamah dan diberikan kepada Musailamah. Membaca itu, Musailamah tidak menjadi sadar, tetapi semakin besar dan menyesatkan. Sang pembohong itu masih menyebarkan kebohongan dan kepalsuannya. Gangguan dan hasutan terhadap orang-orang beriman kian meningkat. Maka Rasulullah bermaksud mengirimkan surat peringatan agar kebodohan itu dihentikan. Habib bin Zaid terpilih sebagai pengantar surat itu kepada Musailamah. Habib sangat gembira menerima tugas itu. Ia berharap Musailamah sadar sehingga secara otomatis ia mendapatkan pahala yang sangat besar karena turut andil menyadarkan Musailamah. Habib tiba di tempat tujuan. Ia sampaikan surat itu kepada Musailamah. Musailamah membaca dengan cermat, namun ia tidak bisa menangkap cahaya hidayah yang terpancar dari sudut itu, sehingga ia semakin terlelap dalam kesesatan dan kepalsuannya. Karena Musailamah tidak lebih dari seorang pembohong besar dan penipu ulung, maka sifat yang dimiliki hanyalah sifat sang pembohong dan penipu. Ia sama sekali tidak menghormati etika yang berlaku. Tanpa rasa malu, ia membunuh utusan pengantar surat. Padahal pembunuh utusan adalah tindakan tercela bagi bangsa Arab saat itu. Musailamah sang pembohong itu mengumpulkan kaumnya pada hari yang telah ditentukan. Ia hadirkan utusan Rasulullah, Habib bin Zaid, yang penuh bekas siksaan para algojonya. Dengan siksaan itu, mereka berharap Zaid mengubah pendiriannya.
Menurut penilaian Musailamah, Habib sudah takluk dan tidak akan menolak jika dimintai untuk mengakui kenabiannya di depan orang banyak. Dengan demikian, seakan-akan itu adalah mukjizat yang diberikan kepadanya, dan kaumnya yang selama ini ditipunya akan semakin tertipu. Musailamah bertanya kepada Habib, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah?" Habib pun menjawab, "Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah." Wajah Musailamah sangat pucat. Musailamah kembali bertanya, "Apakah kamu juga bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Dengan mencibir, Habib menjawab, "Aku tidak mendengar." Wajah Musailamah semakin merah padam. Rencana busuknya gagal total. Siksaan yang begitu berat tidak membantu. Semula ia bermaksud mempertontonkan mukjizat palsu di depan umum, namun ia malah mendapatkan tamparan keras yang membuatnya terjerumus dalam kubangan lumpur. Musailamah marah besar, seperti banteng yang terluka. Ia perintahkan algojonya untuk membunuh Habib. Tubuh Habib dicincang sepotong demi sepotong. Namun bibir Habib tidak pernah lepas dari ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seandainya waktu itu Habib menyelamatkan dirinya dengan berpura-pura mengikuti keinginan Musailamah, dengan tetap memantapkan keimanan dalam dadanya, itu sama sekali tidak mengurangi kualitas keimanannya dan tidak mengotori keislamannya. Akan tetapi, Habib adalah laki-laki yang ikut dalam baiat Aqobah bersama ayah, ibu, saudara, dan bibinya. Sejak saat itu, ia sudah mengemban tanggung jawab baiat dan keimanan secara sempurna tanpa memikirkan nasib diri dan nyawanya. Baginya, kesempatan ini adalah kesempatan terbaik untuk mencapai puncak tertinggi dari kehidupannya. Ia ingin merasakan kenikmatan, ketegaran, kepahlawanan, pengorbanan, dan kesyahidan dalam mempertahankan kebenaran. Sebuah kemenangan yang lebih indah dari semua kemenangan duniawi. Berita kesyahidan Habib akhirnya sampai kepada Rasulullah. Beliau berusaha tabah menghadapi takdir Allah ini. Beliau telah melihat nasib sang pembohong itu, bahkan melihat tempat kematiannya. Ibunda Habib bertekad akan menancapkan sendiri tombak dan pedang ke tubuh Musailamah. Ibunda Habib terlibat dalam peperangan tersebut. Pedang di tangan kanannya dan tombak di tangan kirinya, sedangkan bibirnya selalu meneriakkan, "Di mana musuh Allah Musailamah?" Tatkala Musailamah terbunuh dan pengikutnya berguguran bagai daun kering berjatuhan dari pepohonan. Namun di sisi lain, bendera Islam makin tinggi berkibar. Nusaibah yang badannya penuh luka, sebetan pedang dan tombak berdiri tegak di sana. Ia mengingat wajah anaknya tercinta. Ia seakan melihatnya memenuhi semua ruangan dan waktu. Setiap kali ia memandang bendera kemenangan yang berkibar, ia melihat wajah anaknya ikut berkibar dan tersenyum penuh kemenangan.